Seperti yang sudah dia katakan, Sean bukan seseorang yang suka melihat orang susah, tapi tidak jika melihat Abrizam. Dia bahkan ingin melakukan selebrasi di hadapan mereka dan membuat Abrizam jantungan jika bisa. Hingga ketika mereka sudah tiba, cekcok antara Abrizam dan Ayunda masih terus bertahan dan semakin memanas. Jeritan tangis Ayunda dan suara menggelegar Abrizam memaksa Sean turut mengejar Zalina yang tiba-tiba berlari menghampiri kakaknya. Awalnya Sean tertawa, tapi begitu melihat keadaan bayi tak bersalah itu kejang-kejang hati Sean mendadak merasa berdosa. Cekcok yang Sean pikir hanya karena salah paham, ternyata lebih mengerikan dari itu. Abrizam marah besar lantaran Ayunda baru pulang hampir maghrib begini. Lebih parahnya lagi harus dipaksa lebih dahulu, dan Abrizam menghubunginya berkali-kali demi mengabarkan jika buah hatinya panas. "Otakmu di mana, Ayun? Mas. Jangan gunakan kekerasan. Utamakan putramu, bawa ke rumah sakit sekarang." Sejak tadi Sean hanya memantau, tapi ketika Abrizam hendak melayangkan bogem mentah ke wajah istrinya Sean angkat bicara. Umi Rosita dan Kiai Husain juga sudah panik melihat buah hati Abrizam. Anehnya orang tua dari bayi itu masih sempat bertengkar lebih dulu, sungguh Sean tidak habis pikir. "Jangan ikut campur. Aku berhak memberinya pelajaran, Sean." Gertak Abrizam marah besar, sementara Umi Rosita bersama sang suami sudah berlalu lebih dulu membawa putra Abrizam ke mobil. "Iya nanti, sekarang dahulukan yang penting cepat sana," susul Umi. Jika biasanya Sean akan semakin memancing emosi Abrizam, saat ini dia bersikap berbeda. Yang dia pedulikan adalah anak tidak berdosa itu, bukan orang tuanya. Kemarahan Abrizam belum selesai, pria itu kembali hendak menyakiti Ayunda sebenarnya. Namun, hal itu dia hentikan lantaran Umi Rosita berteriak meminta Abrizam segera naik. Persetan dengan Ayunda yang kini menangis terseduh-seduh layaknya paling menderita. Tidak setenang suasananya, sejak kali ini begitu panas di kediaman mereka. Setelah bertahun-tahun terlihat manis, kali pertama Zalina melihat sang kakak semara itu bahkan berniat menyakiti istrinya. Namun, siapa sangka jika pembelaan Sean justru membuat Ayunda salah pengertian. Tanpa pikir panjang dia yang masih terus dan tiba-tiba menghambur ke pelukan Sean. Sontak Zalina membeliak dan menarik Sean agar menjauh dari wanita itu. "Jangan bertingkah, Mbak. Suamiku tidak tertarik pada wanita gatal sepertimu," ketus Zalina yang jelas saja membuat Ayunda bungkam. Selama ini, Zalina adalah adik ipar yang begitu lembut dan tidak pernah berbicara ketus padanya. Bahkan, kesabaran Zalina mengalahkan istri Agam yang masih kerap cekcok meski sedikit bersamanya. "Satu lagi. Jika memang ingin keluar dari keluarga kami, pergilah dengan cara baik-baik tanpa perlu merusak marwah Mbak Ayunda sebagai istri Mas Abrizam," tambah Zalina yang seketika membuat Ayunda ciut bahkan tidak berani bersuara hingga Zalina berlalu pergi. Tidak hanya Ayunda yang terkejut dengan sikap Zalina, Sean juga demikian. Bahkan pria itu sampai melongo mendengar ucapan sang istri. Selain dia terkejut, Sean juga sedikit bingung apa sebabnya Zalina bisa seberani itu pada Ayunda. Apa mungkin ada hubungannya dengan apa yang dia lihat tadi di hotel? Entahlah, Sean juga tidak yakin. Hendak bertanya juga tidak berani karena kini Zalina tampak marah besar dan meminta Sean untuk mandi ketika tiba di kamarnya Inta. "Berdua tapi ya," rayu Sean berusaha menepis fakta bahwa dirinya khawatir melihat tatapan tajam sang istri. "Sendiri saja, Mas. Aku mau lihat anak-anak," balas Zalina beralasan usai membantu sang suami melepas kemejanya. "Ayolah, Nah." "Tidak, aku sudah mandi sebelum pergi tadi, rambutku bahkan masih wangi," tolak Zalina mentah-mentah yang membuat Sean mengerutkan dahi. "Kalau begitu kenapa aku harus mandi?
Bukankah kita sama-sama mandi sebelum pergi? Tubuhku juga masih wangi. Cium sendiri kalau tidak mandi, Mas." Wanita itu memelukmu dan aku lihat dengan jelas tangan kamu dia sentuh. Begitu rupanya, Zalina memaksa Sean mandi lantaran Ayunda yang tiba-tiba memeluk suaminya. Pria itu terkekeh sebelum kemudian tersenyum mengecup wajah sang istri berkali-kali. Hanya sedet. Tidak peduli, yang jelas sudah bersentuhan dan Mas harus mandi. Benar-benar tidak terbantahkan, Sean menghela napas kasar sebelum kemudian masuk ke kamar. Mandi. Seolah sengaja membuat ulah atau bagaimana, dia pura-pura tuli kala Zalina memanggil namanya. "Mas, buka. Handuknya ketinggalan," ucap Zalina seraya mengetuk pintu kamar mandi. "Ih, sengaja ya." Pekik Zalina menghentakkan kaki. Baru saja hendak mengomel, pintu kamar mandi terbuka dan menampilkan wajah San yang terlihat datar di sana. Mata tajam Zalina tidak mau kalah dan kini berkacak pinggang di hadapannya. "Apa sih?" teriak-teriak. "Handuk Mas ketinggalan, kurang baik apa aku?" "Oh, handuk. Sini. Aku benar-benar lupa," ucap Sean secepat kilat menarik tubuh Zalina untuk ikut masuk ke kamar mandi. "Heh, dasar licik. Mas, ngap aku tidak mau mandi. Mas yang mandikan, kamu cukup diam, Zalina." Gelak tawa Sean beradu dengan teriakan Zalina yang meminta keluar. Namun, Zalina lupa jika yang menariknya ke kamar mandi adalah sang suami, bukan Habil ataupun Iklima yang tenaganya mungkin saja Zalina kalahkan. Memang tidak baik mandi menjelang maghrib, kalau kata kakaknya akan menimbulkan petaka, terlebih lagi jika dipaksa. Zalina menekuk wajahnya kala Sean tersenyum miring sembari menerima baju yang Zalina berikan. Niat hati meminta sang suami mandi usai dipeluk Ayunda, Zalina justru berakhir M4 di dalam pelvkan sang suami. Meski memang tidak sampai melakukan peniempatuan, tetap saja tingkah Sean membuat kepala Zalina berasap. "Sayang, kenapa? Mandinya kurang atau gimana? Kalau masih mau Mas tidak melarang." Dia berucap santai seolah tidak mengerti maksud dari wajah Zalina yang cemberut persis cangkang keong. "Kurang apanya? Jariku sampai keriput begini. Kan siapa tahu, Habil kalau abis mandi cemberut begitu biasanya kurang," tutur Sean tersenyum tipis tanpa melepaskan wajah sang istri dari pandangannya. "Aku bukan Habil. Pakai disamain. Mandi lupa waktu, sudah mau maghrib banyak ting." Bukannya membujuk agar kekesalan sang istri berkurang, Sean justru semakin menguji kesabarannya dengan menenggelamkan watch 4-nya di keti 4K. Kurang ajar memang, amukan Zalina dia. Anggap lucu hingga ingin lebih lagi. Bahkan, jika bisa sampai istrinya menangis. "PPVVTTTVUI, Mas apaan sih?" Zalina mengerutkan dahi dan memang sedikit bingung sejak kapan suaminya sejahil ini. Sejak dahulu Sean memang bukan pria dingin yang teramat kaku padanya, tapi tidak separah ini. Kenapa wajahnya begitu? "Bau. Oh iya. Aku sudah mandi." "Mana mungkin bau?" bantah Sean tidak terima mendengar jawaban Zalina. Zalina tidak lagi menjawab. Wanita itu berlalu pergi usai memberikan pakaian untuk Sean nanti malam. Meski sudah menghabiskan waktu bersama Sean lebih dulu, Zalina sama sekali tidak melupakan janjinya untuk menemui kedua buah hatinya. Nanti malam mereka akan ke rumah sakit, untuk itu Zalina meminta Sean serius sedikit dan berhenti bercanda. Sampai di titik ini, Sean sadari jika hati Zalina memang sesuci itu. Dia sama sekali tidak memiliki dendam pada Abrizam sekalipun dahulu sempat diperlakukan benar-benar buruk. Bahkan, untuk menertawakan sang kakak sama sekali dia tidak berniat. Sikap ini cukup sulit Sean imbangi. Dia yang dahulu memegang prinsip luka dibalas deluka dan darah dibalas darah memang tidak semudah itu untuk ikhlas. Sebelum ke rumah sakit,
mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sean memaksa istrinya untuk makan malam lebih dahulu meski tahu saat ini sang istri sangat-sangat khawatir. Selepas Isya keduanya baru keluar rumah untuk segera ke rumah sakit. Zalina baru saja hendak masuk mobil, teriakan Ayunda membuat Zalina menoleh. Wanita itu menyipitkan mata dan khawatir jika salah lihat, nyatanya wanita itu benar-benar kakak iparnya. Aku ikut. Kalian berdua akan ke rumah sakit, kan? Hati Zalina memanas mendengar ucapan wanita yang kini sudah berada di hadapannya. Sungguh, Zalina pikir Ayunda sudah ke rumah sakit sejak tadi. Kemana hatinya sampai bisa betah tetap di rumah sementara putranya mungkin saja celaka di rumah sakit. Astagfirullah, Mbak, kenapa tidak dari tadi? Aku sengaja tunggu kalian, aku takut nanti Mas Abrizam marah lagi. Nah, secara tidak langsung dia mengutarakan jika membutuhkan perlindungan dari Sean. Zalina yang tadi sudah panas semakin muak saja mendengar ucapan kakak iparnya. Namun, hendak bertengkar juga tidak berguna, Zalina mengizinkan wanita itu masuk pada akhirnya. Nah, kamu duduk di belakang sama Mbak ya, pinta Ayunda yang kali ini ditolak mentah-mentah oleh Sean sebelum Zalina angkat bicara. Aku bukan supir, istriku di sampingku kenapa harus duduk di belakang? Semakin kesini semakin jelas betapa gilanya seorang Ayunda. Wanita itu bahkan berani melakukan hal-hal yang membuat Zalina berjarak dari Sean. Lebih memuakkan lagi, Ayunda mengulas senyum pada Sean dan meminta maaf jika membuat tidak nyaman. Sayang dingin ya. Sadar jika Ayunda memerhatikan mereka, Sean menunjukkan sikap hangatnya pada sang istri selama di perjalanan. Tidak mau kalah dari sang suami, Zalina juga bersikap sama bahkan tidak menolak kala Sean menggenggam jemarinya. Dulu waktu SMA, Mas suka lewat jalan ini, nah belum seramai ini tapi. Oh iya. Sama temen-temen ya, Mas. Sendirian, coba saja ketemu kamu ya. Mas SMA berarti aku masih SD, kalau ketemu juga paling Mas omelin. Hahaha sembarangan, Mas tuh penyayang dari kecil, nah. Jadi mana mungkin Mas marahin. Paling juga Mas culik, bawa pulang buat tunjukin papa terus bilang Pak, ini istriku di masa depan. Sean tengah berandai-andai, pembicaraan mereka begitu hangat. Gelak tawa keduanya dan Zalina yang salah tingkah menegaskan betapa manisnya mereka. Namun, hati Ayunda panas sekali bahkan kini wanita itu mengepalkan tangan. Dia iri. Sudah pasti, Abrizam tidak pernah melakukan hal serupa. Jangankan bersikap manis seperti Sean, memuji cantik saja tidak pernah. Matanya yang tadi tertuju pada Sean, kini beralih menatap keluar sana. Mereka sengaja mengumbar kemesraan di hadapanku. Kita lihat saja, sebentar lagi aku bahkan lebih bahagia darimu, Zalina. Ayunda tetap bertahan di sisi Sean dan Zalina meski hatinya benar-benar panas. Perjalanan yang tidak sampai 20 menit itu seolah lebih dari 2 jam, dada Ayunda seakan sesak padahal sirkulasi udara di koridor rumah sakit tampak baik-baik saja. Aku deg-degan setiap ke rumah sakit, Mas. Kenapa? Ingat pas anak kita lahir? Tanya Sean menatap wajah Zalina yang memang terlihat sedikit pucat. Bukan, tapi kamu, jawab Zalina menunduk dan berusaha melupakan bagaimana cemas dan takutnya Zalina saat itu. Saat dimana dokter menyatakan bahwa Sean sudah berakhir bahkan Zia memintanya untuk ikhlas. Maaf ya, Mas lemah dulu. Tapi berkat kamu, Mas memilih bertahan. Nah, ucap Sean mengusap pelan puncak kepalanya. Jangan ditanya seberapa sebal Ayunda. Saat ini yang ada di pikirannya hanya kemarahan dan kekesalan melihat interaksi adik iparnya. Sama sekali dia tidak memikirkan putranya, naluri sebagai ibu seakan musnah begitu saja. Bahkan, hingga tiba ke ruang rawat putranya, Ayunda tetap bersembunyi di balik punggung Sean.
Padahal, saat ini yang berada di ruangan itu tidak hanya Abrizam saja, tapi juga mertua dan saudara iparnya ada di sana. Bagaimana keadaan Zafan, Mas? Sudah lebih baik, Nah. Abrizam menjawab pelan sembari duduk memandangi putranya yang kini tertidur lelap. Setelah beberapa jam lalu membuat satu keluarga khawatir, kini putra Abrizam memang sedikit lebih baik. Alhamdulillah, dokter bilang apa? Tanya Zalina lagi, tanpa peduli sekalipun Ayunda merasa tidak dihargai atau lainnya. Demam saja, Nah. Sikap Zalina benar-benar menamparkan keangkuhan Abrizam yang sempat membenci suara tangis Iklima. Kelembutan Zalina yang kini mengusap pelan wajah putranya bahkan membuat Abrizam tidak berani menatap sang adik. Sementara Sean sejak tadi mengerutkan dahi lantaran bingung sendiri kenapa istri Abrizam justru sama sekali tidak bersikap layaknya seorang ibu. Jangankan menghampiri putranya untuk sekadar mengecup seperti Zalina, mendekat untuk melihat saja dia seakan enggan. Bukan hanya Sean yang tidak habis pikir dengan sikap Ayunda, keluarga besar Abrizam juga sama. Agam yang khawatir sang istri akan menimbulkan keributan memilih pergi keluar, sementara Umi Rosita masih terus memantau pergerakan menantunya itu. Ayunda, apa kamu tidak ingin memeluk putramu? Aku takut nanti dia kejang lagi, Umi, jawab Ayunda seraya bergidik ngeri. Tidak akan, Zafan butuh ibunya juga, Nak, ucap Umi Rosita masih baik-baik, dia tetap bersikap lembut meski ingin sekali melontarkan umpatan pada wanita itu. Kalau begitu biarkan saja, toh sudah tenang juga, Umi. Lagi pula Zafan tidak butuh aku, kan dia tidak minum ASI. Istighfar kamu, Ayunda. Peran seorang ibu tidak melulu soal ASI. Jika memang Zafan tidak minum ASI, kehadiran ibunya tetap dia butuhkan, paham kamu? Kesabaran Umi Rosita terkikis, melihat seorang ibu kandung yang bahkan tidak peduli dengan keadaan anaknya. Hati Umi Rosita begitu pedih. Padahal, dahulu Abrizam mati-matian membela Ayunda dan memuji wanita itu dengan harapan Umi Rosita akan memberikan restunya. Sudah mendapat omelan dari mertuanya, Ayunda masih belum sadar juga. Dia masih tetap setia berdiri di belakang Sean demi menghindari tatapan Abrizam. Entah khawatir dipukul atau enggan menjauh dari Sean, yang jelas sikap Ayunda benar-benar memicu pertengkaran. Merasa terganggu dengan kehadiran Ayunda yang terus-menerus mengekor di belakangnya, Sean berlalu keluar seperti agam. Karena, dia sudah mencoba untuk duduk di dekat Kiai Husain, tetap saja Ayunda mencari celah untuk menjauhi Abrizam dan mendeat ke arahnya. Hingga, ketakutan Sean semakin memuncak kala Abrizam justru mendekatinya. Bukan takut karena akan kalah, tapi khawatir saja jika kakak iparnya ini kembali melayangkan fitnah lantaran sikap Ayunda. Kau punya waktu. Aku ingin bicara, tutur Abrizam masih berdiri dan belum memiliki keberanian untuk duduk di sisi Sean. Silahkan, ucap Sean mengangguk pelan dan kembali menyimpan ponselnya. Berbeda dari biasanya, Abrizam bahkan tidak menatapnya tajam lagi. Tidak ada wajah suram yang melayangkan kebencian seperti kemarin. Sean tidak akan mencari gara-gara kali ini, meski nalurinya untuk membuat kepala Abrizam berasap masih ada, tapi untuk kali ini dia tidak mungkin tega. Maaf, Sean. Aku merasa tengah menerima karma dari apa yang kulakukan dahulu, ucapnya terdengar bergetar. Minta maaf, Sean tidak salah dengar. Abrizam benar-benar meminta maaf padanya, meski caranya bicara tidak setegas ketika marah, Sean bisa memahami kesadarannya akan kesalahan memang benar-benar ada. Entah karena sedang terpuruk dengan keadaan, atau memang ada peran seseorang yang membuat Abrizam meminta maaf pada akhirnya. Ingin Sean mengutarakan kekesalannya lebih dahulu, kesalahan Abrizam begitu banyak jika harus dibahas. Namun, Sean kembali mengingat ucapan Zalina untuk tidak perlu membalas perbuatan manusia sekalipun masih mengingatnya. Sean menggigit bibir,
Pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum kemudian mengangguk pelan. Iya, Mas. Maaf juga untuk kesalahan yang pernah kulakukan andai menyakiti Mas baik langsung maupun tidak. Keduanya terlihat sedikit kaku, untuk pertama kalinya Abrizam menurunkan intonasi suaranya ketika bicara. Tidak juga terdengar angkuh seperti biasa, tapi untuk senyum jelas saja belum menyertai Tom and Jerry itu. Aku terlalu buta. Seperti kata Umi, aku terlalu lancang mencampuri rumah tangga kalian dan meremehkanmu seolah tidak pantas menjadi imam adikku. Nyatanya aku sendiri yang tidak pantas disebut imam. Ini yang kutunggu. Kau sadar juga bakul tahu.